Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya memusnahkan 4 ton bolpres berisi baju bekas impor asal China, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Acara pemusnahan digelar di area wilayah Bea Cukai, dan dihadiri oleh tamu undangan dari instansi yang terkait. Pemusnahan ini merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan sejak semester 2 tahun 2023 hingga tanggal 17 Juli tahun 2024. Dengan perkiraan nilai barang mencapai 243 juta rupiah lebih. Pakaian bekas dimusnahkan melanggar ketentuan tata niaga impor yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Atas penindakan tersebut, Bea Cukai Tanjung Perak. Pemusnahan pakaian bekas impor asal China ini dilakukan dengan cara dibakar, dan disaksikan langsung oleh sejumlah jajaran penegak hukum di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak seperti jajaran kepolisian, Kodim, Kejaksaan hingga Kesyah Bandarken dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selain memusnahkan pakaian bekas impor asal China, dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai Tanjung Perak juga memusnahkan 518 botol minuman mengandung alkohol jenis wine tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim 1, Ahmad Fatoni menegaskan, bahwa seluruh bolpres yang dimusnahkan ini diimpor secara ilegal dan jelas melanggar ketentuan, yang berdampak buruk terhadap industri pakaian jadi di dalam negeri, jika dibiarkan masuk dan beredar di pasaran. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sepanjang tahun 2024 dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai Tanjung Perak. Dan di depan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, selain pakaian bekas juga ada minuman mengandung etil alkohol dan juga kain dalam bentuk gulungan. Dan proses pemusnahan ini dilakukan secara simbolis di sini dan sisanya dilakukan di tempat lain karena memang situasinya untuk lingkungan kantor tidak mungkin kita lakukan di sini akan menjadi isu lingkungan. Teman-teman pers mungkin sudah tahu itu. Izinkan saya membacakan press conference yang telah dilakukan penindakan dan akan dilakukan pemusnahan lebih dari 4 ton balpres ilegal. Kalau bicara balpres berarti adalah pakaian. Umumnya adalah pakaian bekas. Pemusnahan pakaian bekas ilegal sebanyak 48 koli dengan berat per koli kurang lebih 91 sampai 92 kg. Total berkisar 4.368 kg atau 4,3 ton. Serta produk tekstil lainnya berupa pakaian jadi sebanyak 143 buah dan 52 roll kain tenun atau fabric, dan minuman mengandung etil alkohol jenisnya wine sebanyak 517 botol dan 1 botol rum. Hasil penindakan bidang kepabeanan sejak semester 2 tahun 2023. Tentunya saat akan dimusnahkan, kami sudah mendapat persetujuan pemusnahan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini oleh KPKNL Surabaya. Perkiraan nilai barang, walaupun ini adalah tidak ekonomis gitu ya, itu berkisar total 243.164.000 rupiah. Rekan-rekan sekalian, balpres dan produk tekstil ilegal tentunya ini ada ketentuan yang dilanggar. Dalam hal ini adalah ketentuan tata niaga impor yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebagaimana telah berapa kali diubah dengan terakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Perlu diketahui modus pelanggaran kenapa ini dilakukan penindakan oleh rekan-rekan Bea dan Cukai Tanjung Perak itu dari barang impor yang pemberitahuannya tidak lengkap, sehingga kedapatan oleh petugas saat dengan pemeriksaan fisik itu kedapatan tidak sesuai dan diamankan. Dan kegiatan pemusnahan ini dilakukan secara simbolis, satu di kantor halaman ini, dan yang kedua adalah pemusnahan di PT Sinar Sarana Bening daerah Pasuruan dengan cara dibakar. Dikarenakan cara pemusnahan pakaian bekas dengan cara dibakar, jadi tidak dimungkinkan semua dilakukan di sini. Dan ini adalah secara simbolis kita lakukan. Kalau pakaian dan kain itu dibakar atau dihancurkan, kalau minuman tentunya itu dibuat supaya tidak bisa diminum kembali, dihancurkan juga. Dan terakhir adalah sepanjang tahun 2023, Bea Cukai Tanjung Perak telah melakukan pemusnahan atas total 496 koli
Balpres dengan berat 29 ton dengan perkiraan nilai mencapai 784 juta rupiah. Rekan sekalian, dari dulu sampai sekarang produk ini akan selalu bisa masuk. Kami dari Bea Cukai khususnya Tanjung Perak akan senantiasa melakukan penindakan terhadap barang-barang ilegal seperti ini. Jadi dengan dukungan dari rekan-rekan semua, jajaran yang ada di depan ini, terima kasih atas bantuan selama ini. Dan kedepannya koordinasi dan sinergi akan terus kita lakukan di jajaran di lingkungan pelabuhan, dengan Kejaksaan, dengan Polres, dengan Kodim, dengan KPKNL, dengan KSOP, dan juga dengan Pelindo Indonesia untuk bersama-sama kita amankan pelabuhan Tanjung Perak ini dari pemasukan barang-barang ilegal seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam konferensi pers pemusnahan pakaian bekas ilegal dan barang lainnya pada hari ini. Siaran saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut menurut Ahmad Fatoni menambahkan, pemusnahan bolpres ilegal ini adalah wujud sinergi yang baik antara Bea Cukai dan berbagai pihak di lapangan cermat dalam melakukan pemeriksaan impor, begitu dengan sanksi-sanksinya agar lebih jerat dalam permasalahan barang ilegal. Ini adalah beberapa kali penindakan, bukan hanya satu penindakan. Jadi saya terus jujur saja belum mendapat data yang pasti terhadap mekanisme di kita di Bea Cukai terhadap barang-barang yang dilarang ini. Kita akan melakukan penindakan untuk barangnya dan dinyatakan sebagai barang dikuasai negara. Dan apabila terhadap perusahaan itu misalkan mengulang kembali perilakunya ini, tentunya ada sampai kepada tingkat penyidikan. Teman-teman juga bisa dilakukan penyidikan terhadap itu, bahkan tidak pidana, bisa kita tekan sebagai tindak pidana. Namun dalam hal ini adalah tindak pidana berupa administrasi, pelanggaran berupa administrasi, sehingga hanya barangnya yang melakukan penindakan. Dan ini teman-teman di sini ada unit penindakan dan penyidikan, ada unit layanan informasi. Tentunya apabila mereka mengulang kembali, sanksi yang lebih tegas adalah dalam penyidikan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Kecuali misalkan niat yang sangat kuat dari mereka, katakanlah masuk secara masif, penyelundupan tanpa membuat dokumen, termasuk barangnya bisnis ini semua adalah sah untuk ditingkatkan kepada tingkat penyidikan. Dan ini adalah berupa pelanggaran administrasi dan tidak pidana penyidikan. Untuk kali ini kita kenakan sebagai pelanggaran administrasi. Makanya barangnya kita melakukan penindakan berupa perampasan dan. Lebih lanjut menurut Ahmad Fatoni menambahkan, pemusnahan bolpres ilegal ini adalah wujud sinergi yang baik antara Bea Cukai dan berbagai pihak di lapangan cermat dalam melakukan pemeriksaan impor, begitu dengan sanksi-sanksinya agar lebih jerat dalam permasalahan barang ilegal. Mengingat bolpres termasuk barang yang dilarang impornya, sesuai ketentuan tata niaga impor yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dari Surabaya Rahayu mewartakan.